وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون، لقد سمعنا قراءة القرآن التي تلاها الأستاذ حسبي بقراءة جميلة، فنقول له شكرا جزيلا. ونخطو إلى برنامج الثالث، كلمة الترحيب والتعارف للمدرسين، سيلقيها الأستاذ مفتاح، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa tatap muka kembali di agenda kita, sosialisasi program. Setelah dari pagi ya, kita sudah memberikan waktu kepada orang tua semua dari mulai kelas 1 hingga kelas 5, hingga kelas 4. Maaf. Dan siang ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas 5 ini, tepat di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2000, tanggal 30 Juli 2022. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abah dan ummahat semuanya, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Auldan kembali. Kami ucapkan dan syukran wa jazakumullahu khair, sampai dengan hari ini abah dan ummahat semuanya masih mempercayakan kami sebagai wahana pendidikan Ananda semua, sebagai tempat mendidik anak-anak semua. Dan mudah-mudahan kepercayaan itu akan selamanya ada di dalam hati kita masing-masing. Baik, abah dan ummahat semuanya, terima kasih kepada panitia juga yang sudah memberikan anak kesempatan untuk memberikan sedikit prakata sebelum sosialisasi program semester ini dilangsungkan. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama terkait tentang dasar dari diselenggarakannya sosialisasi program semester pada hari ini. Pada dasarnya kita mengambil keputusan bersama dari apa yang sudah kita laksanakan, yaitu saat tanggal 14 Juni 2022 bersama Managing Director kita, Ustadz Mustafa Yamin. Dan hari ini kita realisasikan dengan sosialisasi program semester. Mudah-mudahan dengan kita mensosialisasikan ini, banyak hal yang bisa kita ketahui dan pahami bersama untuk melangkah lebih siap lagi ke depan. Abah dan ummahat semuanya, yang kedua adalah tentang tujuan dari diadakannya sosialisasi program semester pada siang hari ini. Yang pertama adalah mempererat hubungan kita antara wali murid dengan guru atau wali murid dengan sekolah, ya, agar terjalin hubungan yang memang benar-benar erat, ya, benar-benar akrab, sehingga kita bisa memajukan bersama untuk memberikan target capaian anak-anak, agar anak-anak juga bisa mencapai cita-citanya di sini melalui Auldan ini. Yang kedua, memberikan informasi terhadap apa yang akan disampaikan oleh para guru kita, yaitu di kelas 5, baik inter maupun markas, sehingga nanti bisa dipahami oleh orang tua dan bisa mengambil langkah antisipatif
tentang materi-materi apa yang bisa diambil dan bisa dipahami oleh anak-anak kita. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang harmonis di antara kita, di antara orang tua, wali murid dengan sekolah. Ya. Sebab tanpa komunikasi yang nyaman, yang harmonis, yang enak ya, kita tidak akan bisa melangsungkan hubungan antara orang tua dengan guru dengan sekolah. Maka dari itu sosialisasi ini sebagai ajang juga bagi kita untuk mengawali bagaimana kita berkomunikasi secara harmonis. Baik, Aba dan Umahat semuanya, yang berikutnya adalah harapan, ini yang terakhir yang anak ingin sampaikan. Harapan dari adanya sosialisasi di hari ini adalah ada 3 poin. Yang pertama, adanya keharmonisasian di antara kita ya setelah kita bertemu, bersilaturahmi, mudah-mudahan terjalin hubungan yang harmonis di antara kita. Kemudian adanya kerjasama yang baik ke depannya di antara kita tentang apapun yang menunjang dari pembelajaran siswa maupun yang menunjang dari target cita-cita Ananda semua. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi aktif. Harapannya kita selalu bisa berkomunikasi yang aktif lagi, ya. Walaupun terkadang kita terbatasi oleh tempat, ya. Contohnya kemarin 2 pekan kita sudah melaksanakan KBM secara offline, artinya guru dengan siswa bertatap muka bersama di kelas, bisa saling belajar bersama di kelas. Namun qadarullah pekan ini kita terbatasi oleh tempat, yaitu kita harus harus belajar secara online. Artinya guru di sini, siswa di rumah. Nah itu sebenarnya sangat memprihatinkan bagi kita semua ya. Nah, tapi qadarullah. Jadi dengan hari ini mudah-mudahan komunikasi kita akan lebih aktif lagi, dan apapun yang terjadi ke depan, situasi apapun yang akan terjadi ke depan, baik offline maupun online, ya baik ada pandemik atau pandemi sudah berakhir, kita akan tetap berkomunikasi secara aktif. Mungkin hanya itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk menjadi prakata pada sosialisasi program semester hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita programkan hari ini bisa menjadi manfaat bagi Abu dan Ananda semua, juga menjadi pijakan yang baik bagi guru-guru kita untuk melangkah ke depan. Syukran wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم، بالتالي إن شاء الله التعارف للمدرسين سيلقيها أستاذ مفتاح أيضا. Baik, Aba dan Umhat semuanya, Anda tambahkan sedikit tadi ya atas amanat dari panitia. Di sini kami akan membantu untuk memperkenalkan homeroom teachers atau para wali kelas di kelas 5. Insya Allah untuk 5 inter 1 di sana ada Ustadz Munawir. Kita percayakan beliau untuk memegang kelas 5 inter 1. Kemudian yang kedua ada Ustazah Sofi di kelas 5 inter 2. Disusul dengan ada Ustazah Fauzia di kelas 5 inter 3. Kemudian di kelas 5 inter 4 ada Ustazah Marliza. Disusul di kelas 5 markas 1 ada Ustazah Nurul. Dan di kelas 4 bergabung dengan kelas 5 markas 2 ada Ustazah Alfi dan dibantu Ustazah Anissa.
Baik Abu dan Umu semuanya, kita lanjut sedikit untuk guru-guru yang ada di kelas 5 atau level 5 ini. Untuk guru Al-Quran, ada beberapa orang guru di sini. Yang pertama ada Ustadz Munawir, kemudian Ustazah Baik, Ustazah Alfi, Ustazah Anissa, dan Ustazah Afifah. Sementara untuk mengajar Arabik dan PAI, insya Allah ada Ustadz Munawir dan Ustazah Nurul, Ustadz Rahmat, Ustadz Abbas, dan Ustadz Umar. Sementara untuk native kita hari ini memiliki Syekho Asma, ada Syekho Fathia, dan Syekho Umu Aiman, serta Miss Erika. Mudah-mudahan tidak ada pergantian, namun ke depan ketika ada sebuah perubahan maka kami akan infokan segera. Kemudian yang berikutnya ada Math English Science, itu ada Ustazah Marliza, Ustazah Uswa, Ustazah Sofi, Ustazah Ananda, serta Ustazah Mia. Mudah-mudahan para guru-guru kita ini bisa mengkawal Ananda semua untuk belajar KBM selama 1 tahun ajaran, yaitu ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, guru-guru yang mengajar serta siswa-siswa yang belajar. Mungkin dari Ana cukup, Abu dan Ummu semua. Syukran wa jazakumullahu khair. Kami kembalikan kepada Ustaz Munawir. Silakan. نعم والحمد لله. لقد سمعنا إلقاء كلمة الترحيب والتعارف للمدرسين التي ألقاها الأستاذ مفتاح، فنقول له شكرا جزيلا. أيها الحاضرون، ونخطو إلى برنامج الرابع، التنشئة الاجتماعية لمواد الدراسية الدينية، ستلقيها الأستاذة نورول، فعليها فلتتفضل مشكورة مأجورة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Umahat, perkenalkan saya Nurul Aziza untuk mempresentasikan program diniyah, dan saya juga memperkenalkan sebagai Head of Coordinator Level bersama Ustadz Munawir. Namun tadi untuk perkenalan sudah disampaikan dengan Ustadz Miftah, jadinya langsung ke diniyah program. Untuk materi Al-Quran, di sini akan dijelaskan ada untuk inter sama markas. Untuk inter ada materi hafalannya surah At-Tahrim, surah At-Tolak, surah At-Takubun. Untuk materi kaidah tajwid, ada hukum mim sukun, ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi, hukum idgham, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat, seperti idgham mutamasilan, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaan, yang pertama idgham kamil, yang kedua idgham naqis. Lalu adapun target yang ingin dicapai untuk kelas internasional, seperti siswa dan siswi dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, siswa dan siswi dapat menghafal Al-Quran sesuai dengan target yang sudah ditentukan, siswa dapat menghafal 1/4 juz dalam 1 semester, siswa dapat memahami kaidah tajwid dengan baik dan benar serta mampu mempraktikannya dengan baik, serta siswa dan siswi yang belum lancar membaca Al-Quran akan diperbanyak ditahsin atau diadakan jam tambahan di luar KBM. Untuk Al-Quran Markas, semester 1 tahfiznya meliputi surat Az-Zariyat sampai Al-Hujurat. Yang kedua, tahsin Nazori Tuhfatul Atfal, materinya Aqsamul Mat sampai Ahkamul Mat. Lalu yang ketiga, tilawah Al-Quran ada surah Al-Baqarah.
Adapun targetnya, siswa mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid dengan target hafalan setiap harinya yang harus dicapai minimal 3 baris mungkin. Untuk semester 2-nya, tahfiznya dari surah Al-Fat sampai Al-Ahqaf, tahsin nazori, tufatul atfal, dari aksamul mat lazim sampai khotimah. Yang ketiga, tilawah Al-Qur'annya surah Al-Baqarah. Untuk targetnya mungkin sama yang semester 1, langsung masuk ke Arabik. Untuk Arabik, untuk saat ini Intel dan Markas sama-sama dibagi 3. Mungkin perbedaannya untuk Markas jamnya lebih mungkin babnya lebih banyak dibandingkan Intel. Tapi diperkenalkan 3 ini supaya anak-anak memahami bahwa dalam bahasa Arab itu ada muhadasah, percakapan yang meliputi percakapan sehari-hari seperti di kelas atau di kantin dan sebagainya. Terus ada qiraah, membaca dan memahami teks bahasa Arab. Terus yang ketiga ada qawaid wa kitabah, kaidah bahasa Arab dan kaidah penulisan. Kutubul Arabiyah ini kita insya Allah akan memakai buku 3 ini untuk yang dapat dari sekolah Lisani Arabi. Untuk yang lainnya insya Allah sudah disiapkan dan akan didistribusikan oleh guru mapel masing-masing. Yang pertama muhadasah kita memakai Arabiyah Baina Yadaik, jilid 1 sama jilid 2, terus Lisani Arabi untuk qiraah. Untuk qawaid kita memakai Mukhtarot. Untuk muhadasah tadi seperti yang dijelaskan, meliputi pelajarannya hiwar anil amal, anak-anak belajar tentang profesi, muhadasahnya, mufrodatnya, terus hiwar anil tasawuf, percakapan di pasar, hiwar anil jauh, itu percakapan tentang cuaca. Jadinya ketika muhadasah ini ada mufrodat, anak-anak menghafal kosakata, terus ada al-as'ilah, itu tanya jawab dengan guru, anak-anak menghafal, lalu anak-anak siap untuk ditanya atas hafalannya. Yaqra'u tulab al-muhadasah ma'al asdiqo, yaitu murid-murid akan membaca muhadasah bersama teman-temannya berpasang-pasangan, entah berdua-dua atau berkelompok. Lalu ada murojaah wa tadrib, murojaah akan review pelajarannya, dan tadrib latihan-latihan yang ada di buku. Untuk qiraah kita memakai kitab Lisani Arabi Mujallad Arabi, yaitu jilid 4 yang warna oranye tadi. Itu anak-anak belajar bab al-hayawanat tentang hewan-hewan, bab al-fawakih tentang buah-buahan, bab fil fasal tentang apa saja yang berkaitan dengan di kelas. Dalam qiraah ini anak-anak akan membaca teks bahasa Arab qiraah, wa tarjamah. Anak-anak juga akan belajar menerjemahkan teks bahasa Arab. Terus ada mufrodat, kosakata yang berkaitan dengan qiraah. Ada as'ilah, tanya jawab berkaitan dengan qiraah. Terus ada review, murojaah, ada tadrib, yaitu tadribat, latihan-latihan. Untuk qawaid dan kitabah, kita memakai kitab Mukhtarot, punyanya Al-Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Sebenarnya seperti sebagai materi ini, seperti dhamir mutasil, fi'il madhi, fi'il mudhari, ini sebenarnya sudah ada di Lisani Arabi jilid 4. Cuman di Lisani Arabi jilid 4 hanya latihan-latihannya saja. Jadinya mungkin buku ini sebagai pegangan karena ada bahasa Indonesianya. Kalau misalnya Lisani Arabi full Arabik, jadinya memudahkan abah dan ummahat ketika ingin mendampingi ananda solih dan solihat untuk belajar di rumah. Adapun nanti Lisani Arabi untuk latihan-latihan qawaidnya. Untuk qawaidul khot, kenapa anak-anak belajar lagi cara menulis supaya mematangkan dan mereview apa yang mereka telah pelajari sehingga anak-anak ananda solih dan solihah keluar dari al-wildan, lulus dari al-wildan bisa menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Terus ada qawaid nahwu wa sarf,
itu kaidah nahwu dan sorof, akan dimurojaah lagi dari mukadimah, dari yang pertama perkenalan tentang isim, fiil, dan harf. Terus yang kedua ada lebih dalam lagi tentang isim binazar ila nawaihi, ada mufrad, musanna, wa jama'. Terus mungkin yang ini murojaah, kenapa di murojaah? Supaya anak-anak lebih matang lagi. Terus ada penambahan seperti dhamir mutasil, fi'il madi, fi'il mudhari. Dan ini ada latihan-latihannya di buku Lisanul Arabi. Terus ada murojaah, review, tadribat, latihan-latihan. Untuk penerapan bahasa Arab, untuk lebih efektif, untuk muhadasa al-yomiyah, kosakata, mufradat yang berkaitan dengan di kelas atau di sekolah, saya sudah mendistribusikan kepada wali kelas untuk memajang poster yang berkaitan dengan muhadasah ini supaya anak-anak memakainya. Lalu selain guru Arabik, kalau guru Arabik pasti untuk pembelajaran memakai bahasa Arab, tapi untuk guru Al-Quran dan PAI kita juga mewajibkan untuk menggunakan bahasa pembelajaran seperti ketika pembukaan, ketika perintah dan perizinan anak-anak memakai bahasa Arab supaya anak-anak terbiasa berbahasa Arab, setidaknya dalam Arabik, Al-Quran dan PAI mereka aktif berbahasa Arab. Terus diadakan Arabic Inspector ini bisa wali kelas memilih dari anak-anak yang excellent dalam Arabik untuk mereka memeriksa teman-temannya yang tidak memakai bahasa Arab. Untuk PAI, Pendidikan Agama Islam, ini ada materinya akidah, akhlak, ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan ada fikih, yaitu meliputi iman kepada qada dan qadar, silaturahmi dan uhwah, tafsir surah Al-Kafirun, zakat, tafsir surah Al-Kausar, hadis tentang bersikap ihsan, puasa, hadis tentang kesempurnaan iman, puasa Ramadan, dakwah Rasulullah di kota Madinah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أيها الحاضرون لقد سمعنا إلقاء التنشئة الاجتماعية لمواد الدراسية الدينية التي ألقتها الأستاذة نورول فنقول لها شكرا جزيلا. ونخطو إلى برنامج الخامس التنشئة الاجتماعية لمواد الدراسية العامة ستلقيها الأستاذة أسوة فعليها فلتتفضل مشكورة مأجورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ustazah Uswa. Here I'm gonna explain about the English Commission programs. Okay, the first one I'm gonna explain about the integrated project that we will have this year. Okay, actually it's quite different because last year we had the online one, so the students made a video, but this one because we already go to school and then we will make it offline and then we will make it in the group. So the integrated project covers 3 subjects, which are science, math, and English. And then the students need to make a project and then present it in front of the teachers. And then the last thing that I want to emphasize here is every student is a winner. So each of them will be appreciated by the teachers. Next. And then the second one is King and Queen of the Month. King and Queen of the Month. Okay. For the King and Queen of the Month, we will focus on the students' performance during the class. And then it will cover 3 subjects too, which are math, English, and science. So the students will be scored based on their participation, knowledge, and then also attitude for each subject here. Math, English, and science. And then the students will get a certificate if they become a queen or a queen of the month. Okay, next.
Okay, and then this is the English patron. The English patron here, we will have this program to make the students speak in English. Okay, it's not only during the class, but also in the school area. That's why we've already chosen the PIC of English in every classes. Okay, the jobs is to check, to check the students who spoke in Bahasa. The students need to speak English from 7 until 4. And then the students who spoke Bahasa, the PIC of English will list down the names of the students. And then after that, checking the result. And then in every month, there will be a winner. So the winner will be based on how active they are in speaking English. Next. Okay, this one is the extra lesson activity. Okay, so after teaching, the teachers need to evaluate whether the students already understood or not about the material. And then we will do this activity before the exam. It can be before the midterm test and then also the final test. Okay, after that, when the teachers already knew that, okay, there are some students who still didn't get it, so we will do like the remedial teaching for some students to make sure that every students are ready before they are facing the exam. Next. And then this is our website. Okay, this is our website that we will introduce, the English Commission website. Okay, in this website, we can access some things like the learning materials and also the photos and then some announcement regarding the English Commission's programs. Okay, students can access this website in anywhere. So even though they are not at school, okay, they can access the learning materials when they want to study. For example, when they are in the car or maybe when they are not at school, they can study online because we already uploaded the learning materials in this website. Okay, next. Yeah, here are the things that we can provide in our English Commission website. The learning materials that I already said before. Yeah, it can be the slides, it can be the quizzes, it can be the worksheet, it can be even the books. Yeah, so students can access from this website. And then photos. So if parents want to know about students' activities, so parents can see from our website. And then King and Queen of the Month announcement. So besides getting the certificate, we will also announce the King and the Queen of the Month in every month. So it can be seen from our website. And then the last one is general information about our English Commission's programs. So we will know more about our programs if we take a look on our website. Okay, next. Okay, yeah. Actually, for the English one, we not only focus on the skills but also the aspects of language itself, which is grammar and then also pronunciation and then also vocabularies here. And then, okay, I will introduce some topics that we will learn, which are about physical appearance, school activities, school staff, school subjects, and outer space. That's about the topic. And then we will learn that one in 4 skills, which are reading, writing, speaking, and also listening. And then for the grammar that is on that topic, okay, we have relative pronoun, present perfect tense, and also reflexive pronoun. And then about the phonic here, yeah, we will learn about some phonic with cur, ter, der, perger, and per, or short u and long u. Okay. Yeah, this is about math. Okay, there will be several topics that we will study this year. The first one, numbers up to 1 billion, addition and subtraction, multiplications, angles and lines, shapes and symmetries, multiple squares, numbers, factors, more operations on numbers, positive and negative numbers, number patterns, and data handling. And then this is Matematika for Markas.
Yeah, we use local book in Bahasa Indonesia, which is ESPS, okay? And then we will start briefly from grade 3 until 4 before we start grade 5's topic, okay? And then we hope that all students can have a time to review every math topics from 3 and 4 at home. This due to support their ability of understanding in math for grade 5, okay? Because for math, we all know that for math, drilling is really important, yeah, to make the students understanding. And then the last one, we hope all of the students can memorize multiplication table at their homes. Okay, so the students are expected to memorize the multiplication because this is a really vital component. Okay, next. And then it's about the science. Okay, for some topics here, it's like part of flowers, life cycle of flowering plants, germination, plant growth, part of human skeleton and their functions, type of joints in human, the disease of skeleton, taking care of our skeleton, parts of human respiratory organs and their functions, animal respiratory function, disease of human respiratory system, taking care of human respiratory system. Next, Ustazah. Yeah, and then yeah, still okay, and then I'll continue for science, like parts of human digestive organs and their functions, animal digestive organs and their function, yeah. Taking care of okay. Yeah. Taking care of human digestive system, parts of human circulatory organs and their function, animal circulatory function, disease of human circulatory system, taking care of human circulatory system, the role of living things, and then food chains and food webs. And then this is the materials for Markas, okay, IPA. Alat gerak, organ pernapasan, organ pencernaan, organ pendarahan. For the second semester, ekosistem, kalor, siklus air, zat murni, dan campuran. Yeah. Next. Okay, I think that's enough from our commission. Thank you. طيب ما شاء الله. لقد سمعنا إلقاء تنشئة الاجتماعية لمواد الدراسية العامة التي ألقتها الأستاذة أسوة، فنقول لها شكرا جزيلا. أيها الحاضرون، ونخطو إلى برنامج السادس، جلسة الأسئلة والأجوبة لأولياء الأمور. وأريد أن أترجم إلى اللغة الإندونيسية. Acara yang keenam yaitu sesi tanya jawab untuk dalam sosialisasi ini terkait tentang apa yang disosialisasikan di hari ini. Wa liman arada an yas'al fa'alaihi ad-dhaght ala alamatil yad, yang ibu atau bapak yang ingin bertanya untuk menekan tanda tangan ya yang ada di semnya masing-masing. Nah, tafadhalu. Fihi al-as'ilah, ada pertanyaan. Ada ibu atau bapak wali siswa. Ada itu Ustaz dari divisi Elo Faras. Ya, langsung saja. Ya benar ya. Ya, langsung silakan Ibu Ya baik. Faiselo Faras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mungkin silakan Ibu. perkenalkan, saya Dewi. Saya kembali tadi mengikuti Zoom meeting untuk sosialisasi ini tadi di kelasnya adiknya Selo. Sekarang di kelasnya Selo ada mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama mungkin menanggapi terkait dengan yang tadi prinsipal bilang Ustadz Miftah untuk komunikasi antara wali murid dengan sekolah ataupun dengan ustadz saja di sekolah, apakah ada waktu yang lebih banyak mungkin ya, misal parents meeting nggak hanya ketika pembagian raport, tapi juga misalkan per semester ataupun per triwulan gitu. Jadi untuk untuk saling memberikan masukan saja gitu ya Ustadz. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai dengan isu yang ada sekarang, yaitu terkait dengan COVID yang kembali agak tinggi ya saat ini. Bagaimana SOP-nya sekolah ketika memang ada di satu kelas itu yang sudah terindikasi sakit dan tapi belum ketahuan apakah positif atau tidak. Nah, apa yang memang sekolah akan lakukan terhadap ini. Kemudian mungkin juga ada masukan dari beberapa umahat lain yang memang juga punya pemikiran yang sama gitu. Lalu yang ketiganya untuk program sekolah, saya tentunya menyekolahkan 2 anak saya di Al-Wildan pasti sudah mempercayai bahwa program yang dibawa oleh Al-Wildan dengan ustadz-ustadzahnya yang sangat kompeten, saya yakin. Saya kan itu udah cukup sangat bagus ya, tapi mungkin juga terutama untuk anak saya yang Shelo yang baru pindah 2 tahun, lalu Danis yang sedikit speech delay sehingga agak kurang komunikasinya. Mungkin ada beberapa juga mungkin teman-temannya mereka yang punya karakter dan kemampuan yang tentunya berbeda-beda. Mungkin ustadz-ustadzahnya dapat memberikan pengklasifikasian ataupun apalah itu dan bisa secara personal memberikan motivasi, kemudian bisa melihat minat atau kemampuan anak ini di mana, seperti itu. Lalu untuk English, saya sangat setuju sebetulnya dengan yang disampaikan tadi bahwa kita ketika berkomunikasi dengan guru ataupun teman-temannya, dia menggunakan bahasa Inggris ataupun Arabik ya sesuai dengan kemampuannya mereka. Ketika mereka belum mampu untuk ini ya mungkin dari ustadz-ustadzahnya bisa dikasih tahu gitu, maksudnya diarahkan gitu ya. Nah, untuk Selo sendiri dalam komunikasi dia karena memang setiap hari yang dilihat adalah ini Inggris, kemudian dengan teman-temannya di rumah juga dengan Inggris, komunikasi Inggrisnya cukup baik kalau saya melihat, akan tetapi dalam hal grammar mungkin perlu lebih di drill karena terkadang kan dalam conversation yang biasa dengan teman-temannya nggak lagi ngelihat grammar gitu ya, sedangkan mungkin di sekolah melihatnya grammar gitu ketika ketika berkomunikasi, tapi sejauh saya lihat dia cukup lancar gitu ya. Kemudian nggak tahu mungkin untuk nanti umat yang lain gitu ya Ustadz ya, mungkin itu saja dari saya, mungkin memberikan kesempatan kepada umat yang lain untuk memberikan masukannya mungkin terkait ya tentu dengan isu yang lagi hangat ini ya, yang kembali banyak kita temui ya gitu, banyak yang positif, kemudian harus bagaimana di sekolah. Saya sih sendiri menyarankan begitu ada yang sakit 3 hari harus mengirimkan swab PCR. Kalau memang itu terindikasi positif, maka saya sendiri menginginkan sekolah melaporkan itu ke puskesmas sehingga Satgas COVID itu bisa menindaklanjuti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakillahu khairan Selo. Mungkin ini saya kumpulkan pertanyaannya dulu ke ini ada Ummu Faiza tadi, Ummu Faiza 5-4, silakan
Faiza, mungkin bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Faiza. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Iya. Kalau saya sih biasalah reguler dan rutin usulan dan sarannya. Jadi saya ya sebagaimana pasti orang tua yang lain sebenarnya sangat sejalan lah dengan apa yang sudah dijalankan di Al-Wildan, programnya dan lain sebagainya. Tadi juga di kelas adiknya Faiza juga kita bahas tuh ya mengenai penggunaan bahasa. Tapi kalau kelas 1 saya meyakini bahwa memang masih butuh ada lompatan lah gitu ya, masih butuh ada jembatan sebelum sampai ke titik itu. Tapi kalau untuk di kelas 5 ini saya benar-benar berharap karena ya ini dari yang saya dengar sendiri gitu ya, dari lihat sendiri, memang di antara mereka masih sering sekali menggunakan bahasa Indonesia. Meski menurut saya mungkin perlu dilakukan pengetatan lagi karena kan ini sudah kelas 5 ya Ustazah, rasa-rasanya sudah selayaknya lah kita agak sedikit lebih tegas supaya anak-anak memang terbiasa. Karena kalau saya juga perhatikan kalau kita paksa di rumah pakai bahasa Inggris misalnya karena saya nggak bisa bahasa Arab ya mau anaknya itu dan bisa dan dipaksa bisa, mau grammarnya salah atau betul kita nggak peduli, yang penting dia mau berani. Tapi kalau memang masih dibuka kesempatan ini yang bikin dia jadi malas lagi. Jadi harapannya sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan tuh mengenai apa ada inspektor itu mudah-mudahan bisa dijalankan dengan lebih ketat. Demikian Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Afwan, Abu dan mungkin dijawab dulu ya dari dua penanya tadi. Pertama dari pertanyaan Selo, apakah ada waktu yang lebih banyak gitu untuk saling menjalin komunikasi antar sekolah, mungkin diberikan per triwulan dan atau lain sebagainya, mungkin nanti akan dijawab oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan beliau, isu terkait COVID, bagaimana SOP yang dilakukan di sekolah, apa yang sekolah akan lakukan, kira-kira seperti itu. Cuman tadi pertanyaan yang ketiga yang saya kurangi. Pertanyaan yang ketiga, mohon maaf, Selo mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke sekali lagi ya, untuk bisa kita mungkin untuk ini bisa dijawab sama kepala sekolah ya. Kait pertanyaan ini, silakan Ustaz Miftah. Baik Ustaz. Syukran wa jazakumullahu khair pada Ustaz Munawwir yang sudah memberikan kesempatan pada Ana untuk sedikit merespon ya untuk apa yang sudah disampaikan oleh Selo ya, Selo. Baik, Selo, jazakillahu khair sudah memberikan masukannya dan juga masuk pertanyaannya ya. Masya Allah sangat baik. Yang pertama tentang waktu-waktu di mana antara orang tua dengan sekolah itu bisa berkomunikasi lebih erat lagi. Kami sudah berniat untuk membentuk sebuah komite ya, sebuah komite yang dimana komite itu kita bisa menampung semua masukan, baik itu berupa keluhan atau bahkan saran yang positif dari Abu dan Umu atau para orang tua wali murid semuanya dari kelas 5 ini, baik kelas 5 inter maupun kelas 5 markaz. Nah dari situlah di situ merupakan wahana untuk orang tua bisa melangsungkan komunikasi secara internal dahulu sebelum hasil komunikasi itu disampaikan kepada sekolah. Jadi ketika kita harus melayani Abu Umi mungkin setiap saat, mungkin mohon maaf barangkali terlewat atau atas kesibukan dan sebagainya kemudian terlewat, maka jalan yang lain mungkin kita bisa melalui komite itu. Nah dengan adanya komite itu mudah-mudahan semua aspirasi yang disampaikan
disampaikan oleh orang tua wali murid, semua keluh kesah orang tua wali murid, bahkan semua hal-hal positif, masukan yang positif dari orang tua wali murid bisa istilahnya tertampung, kemudian bisa tersampaikan kepada sekolah. Nah, sehingga dari situ nanti sekolah akan memberikan follow up atau jawaban dari apa yang disampaikan oleh orang tua wali murid. Nah, mungkin seperti itu yang pertama. Kemudian tentang SOP COVID ya, baru-baru ini kami sudah melaksanakan PCR kemarin pada tanggal 27 Juli ya. Nah, untuk kedepannya ya Bu, kami masih menunggu dari informasi pihak puskesmas atau pihak dari tim kesehatan sampai dengan sore hari ini, apakah kita akan melangsungkan KBM secara online kembali atau offline kembali. Insya Allah kami hari ini juga akan ada rapat bersama teman-teman guru semua di SD dan yang TK ya, seperti itu, untuk benar membicarakan tentang hal-hal terkait tindak antisipasi tentang pelaksanaan KBM ke depan. Jika online seperti apa, jika offline seperti apa. So, nanti kami akan segera sampaikan kepada Aba dan Ummahat semuanya. Mungkin itu dari Ana. Baik, Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Yaitu jawaban dari Ustaz Miftah terkait tentang Aba ataupun ummahat yang ingin mau berdiskusi, nanti ke sekolah sudah ada disiapkan ada komite-komite yang sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian terkait isu COVID masih menunggu hasil dari puskesmas. Kemudian dari pertanyaan dari Abu Faiza, ini mungkin anak sudah kelas 5 gitu ya, perlu diadakan pemetaan yang baik baik itu dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Itu yang pertanyaan yang anak tangkap tadi dari Abu Faiza. Untuk bahasa Arab di sini mungkin akan dijawab oleh Ustazah Nurul, dan bahasa Inggris nanti akan dijawab oleh Ustazah Uswah. Nah, silakan mungkin Ustazah Nurul terlebih dahulu. Nah. Afwan tadi internetnya agak ini Ustaz, boleh diulang pertanyaannya? Nah, ini ada pertanyaan dari Abu Faiza Ustazah. Jadi perlu diadakan pemetaan baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris gitu. Jadi biar anak-anak ini arahnya kemana gitu, yang jelas. Jadi kira-kira itu pertanyaan yang anak tangkap dari Abu Faiza. Baik Ustaz, mungkin untuk bahasa Arab ketika awal masuk guru-guru bisa mengecek kemampuannya anak-anak, seperti mereka kemampuannya sampai mana. Kayak di awal itu kita mengecek mereka menulisnya bahasa Arabnya sudah benar atau belum, karena masih ketika dicek itu kita masih menemukan kaidah yang belum dikuasai. Jadinya murojaah itu penting, dan anak-anak supaya berani untuk berbahasa Arab, makanya di kelas-kelas itu dipajang seperti mufrodat, kosakata, dan perizinan. Yang penting anak-anak berani untuk berbicara. Terus untuk materi-materi itu untuk penunjang mereka untuk supaya untuk berbicara gitu. Jadinya ketika mungkin dipelajari, anak yang kurang mampu untuk membaca tanpa harokat diajari untuk belajar baca dengan harokat, tapi nanti ketika ujian mereka sudah mampu untuk belajar membaca bahasa Arab tanpa harokat. Mungkin itu jadinya ketika lulus al-Wildan anak-anak bisa
menulis bahasa Arab dengan baik dan benar, bisa berani untuk berbicara, dan mereka bisa memahami sedikit demi sedikit dalam membaca teks bahasa Arab. Mungkin seperti itu, Aba dan Ummahat. Syukran. Baik, baik. Jazakillahu khairan, Ustazah. Mungkin sedikit dari penyampaian, mungkin disingkat saja poin-poinnya untuk bahasa Inggris barangkali oleh Ustazah Uswah, karena kita tinggal 4 menit lagi ya. Ini ada di kelas lain juga nih, mohon maaf ya para Aba dan Ummahat. Ya. Silakan Ustazah Uswah, mungkin 1 menit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahasa Inggris, Masya Allah ya, antusias. Syukran Abu atas pertanyaannya. Untuk bahasa Inggris, memang kami ada PIC. PIC itu bekerja sebagai polisinya Aba wa Ummahat. Jadi nanti Ananda mencatat nama siswa yang berbicara bahasa Indonesia. Dan itu untuk menekankan kalau itu memang sangat penting. Jadi nanti setiap pekan, guru bahasa Inggrisnya meminta catatan ke PIC-nya. Nah, setelah itu, setelah kita melihat nama-namanya, kita akan men-adjust dengan nilai bahasa Inggrisnya. Karena nilai bahasa Inggris bukan hanya diambil dari nilai di kelas, tapi penggunaan bahasa Inggrisnya selama dari jam 7 sampai jam 4. Semisal anak itu nilai ulangannya 90, tapi kalau dia tidak berbahasa Inggris, kita tidak akan bisa kasih nilai 90. Pasti ada nilai yang dikurangi. Karena memang itu merupakan aspek yang kita nilai juga, bukan hanya nilai dari ulang tertulisnya saja. Seperti itu. Sudah cukup jelas? Nah, insya Allah nanti mungkin maaf para Aba dan Ummahat sekali lagi sama yang sebesar-besarnya karena waktu kita udah mau habis ya. Naam, wa naftu ila barnamij as-sabi' wa huwa barnamij al-akhir al-ikhtitam. Ya, ma'a nihayati jalsati al-as'ilati wal ajwibah fayantahi barnamij tanshi'ati al-ijtima'iyyah al-yawm. Syukran ala husni ihtimamikum wa ta'awunikum wa nakhtatimu bidu'a kaffaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am, wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.